الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلام قديم لا يمل حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وذريته الكرام وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والعلماء والأولياء والصالحين وجميع الملائكة المقربين سيدنا جبريل ميكائيل إسرافيل وعزرائيل إلى حضرة شيخ القادر الجيلاني نسأل الله ينفعنا به وبعلومه وإلى حضرة شيخ القادر الجيلاني شيخ محمد الفاروق وسليمان الغزالي نسأل الله ينفعنا بهم وبعلومه في الدارين اللهم بقينا في الدين والمتهبل واهدنا إلى سواء السبيل والرضا إليه تعالى ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نسأل الله أن ينفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل إلى أن قال سبحان الله العظيم. هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به يكون حجة عليه آكدا يكون حجة عليه آكدا كما قال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله في علمه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian kita Ayyuhal Walad, masih di nasihat yang kedua, judulnya Mata Tanfa'un Nasihatu, kapan nasihat itu bermanfaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim. Maha suci Allah, Al-Azim, yang maha agung. La ya'lamu hadza, orang ini tidak mengetahui al-qadra, ukuran ini. Orang tersebut tidak mengetahui ukuran ini. Annahu hina hasala, bahwa jika dia mendapatkan, jika dia mendapatkan, ketika dia mendapatkan al-ilma, ilmu ila lam ya'mal bihi, tetapi jika dia tidak mengamalkannya, yakunu maka ilmu tersebut hujjatan, akan menjadi hujjah, tuntutan, alaihi, kepadanya, akidan, yang kuat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama seperti keterangan qala sallallahu alaihi wasallam yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Inna asyaddan nasi, bahwa manusia yang paling berat, adzaban, siksaannya, inna asyaddan nasi, bahwa manusia yang paling berat, adzaban, siksaannya, yang paling keras, yang paling parah siksaannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, alimun, adalah orang yang berilmu, lam yanfa'hu Allahu, tetapi Allah tidak memberi manfaat kepadanya, bi'ilmihi, dengan ilmunya itu. Kalau kita belajar ilmu, kemudian kok tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan menjadi hujjah, akan menjadi penuntut kepada kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hak ilmu itu, kata para ulama, diantaranya ada 3.
Yang pertama dipelajari, yang kedua diamalkan, yang ketiga disampaikan. Sekarang kita lagi mempelajari, masuk level pertama, tahap pertama. Maka kalau kita sudah mempelajari, kita harus mengamalkan. Kata Imam An-Nawawi, minimal sekali lah mengamalkan amalan yang diberikan oleh gurumu. Nasihat yang diberikan gurumu minimal kan amalkan. Minimal amalkan sekali lah. Jangan sampai enggak sama sekali. Karena nanti kalau tidak diamalkan akan nuntut. Bukannya malah menjadi penyebab kesuksesan kita di dunia akhirat, justru malah akan menjadi kesengsaraan kita nanti di akhirat kalau ilmu tidak diamalkan. Karena baginda Nabi bersabda, inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Sesungguhnya manusia yang paling berat siksaannya, manusia yang paling berat siksaannya adalah orang yang berilmu tapi ilmunya itu tidak memberi manfaat. Maksudnya tidak memberi manfaat, ya ilmunya tidak diamalkan, ilmunya tidak disampaikan. Maka penting kita sebagai santri, selain kita belajar, kita juga harus mengamalkan apa yang kita pelajari. Waruya anna Junaidan, waruya dan diriwayatkan anna Junaidan bahwa Syekh Junaid waruya dan diriwayatkan anna Junaidan bahwasannya Syekh Junaid qaddasallahu ruhahu, mudah-mudahan Allah mensucikan ruhnya, Al-Aziz yang agung, Al-Aziz yang agung yang mulia. Ru'ya fil manami, ru'ya fil manami ba'da mautihi faqila lahu mal khabru ya Abul Qasim qala qad qahatil ibarat wa faniyat al isyarat ma nafa'atna illa rak'atani fi jawfil lail. Ru'ya diperlihatkan fil manami ketika tidur, mimpi lagi tidur, diperlihatkan dirinya sendiri ba'da mautihi, keadaan setelah kematiannya, keadaan setelah kematiannya. Faqila, maka ditanyakan lahu kepada beliau Syekh Junaid, lahu kepada Syekh Junaid, mal khabru ya Abul Qasim, mal khabru ya Abul Qasim, bagaimana kabarmu hai Abu Qasim? Qala, maka Abul Qasim, maka Syekh Junaid menjawab, maka Syekh Junaid menjawab, qad tahat al-ibaratu, telah hancur ilmu-ilmu zahir, nggak ada bekasnya udah, telah hancur ilmu-ilmu zahir, wa faniyat al-isyaratu, dan telah hancur
ilmu-ilmu batin. Ibarat itu ilmu zahir, isyarat ilmu batin. Ilmu tentang hati, memahami penyakit hati, memahami obat-obat penyakit hati. Manfaatlah, tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang bermanfaat bagi kita. Illa raka'atani, kecuali sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat di jaufil laili, di tengah malam. Diriwayatkan bahwa ada seorang syekh bernama Syekh Junaid namanya. Beliau pernah mimpi diperlihatkan keadaan beliau setelah meninggal, setelah wafat. Maka beliau ditanya, "Mal khabar ya Abul Qasim?" Bagaimana kabarmu ya Abu Qasim? Maka Abu Qasim menjawab, Syekh Junaid menjawab, "Qattahatil ibarat wa faniyat al-isyarat." Ilmu-ilmu dulu yang pernah aku pelajari, begini nih maksudnya nih. Ilmu dulu yang di dunia yang pernah dipelajari, baik ilmu zahir maupun ilmu batin, semua telah lenyap, ludes, hancur, habis. Gak ada yang bermanfaat sedikit pun. Yang bermanfaat bagiku sekarang illa raka'atani fi jawfil lail, kecuali sholat sunnah 2 rakaat tengah malam. Maksudnya apa? Yang pertama maksudnya gini, ilmu baik ilmu zahir ataupun ilmu batin, kalau tidak diamalkan maka nggak ada manfaatnya di akhirat. Makanya kemarin sudah dipelajari bahwa untuk menggapai kebahagiaan, kesuksesan akhirat, ilmu itu bukan hanya dipelajari tapi diamalkan, baru mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kesuksesan di akhirat. Lah kok ilmunya tidak diamalkan, hanya dipelajari saja, ya mungkin di dunia sukses, tapi di akhirat tidak. Ilmu itu ludes, habis, gak ada yang bermanfaat sedikit pun. Itu yang pertama. Kemudian maksud yang kedua ini adalah pentingnya kita menjaga sholat malam, sholat sunnah, sholat tahajud di pertengahan malam, jam 3, jam 2. Kenapa penting? Ibadah, sholat, ibadah yang insya Allah terbebas dari yang namanya sifat riya, terbebas dari yang namanya sifat sombong, itu diantaranya sholat malam hari. Sholat malam hari itu sangat memungkinkan untuk terbebas dari sifat riya. Riya itu pengen dilihat orang lain. Kalau kita belajar seperti ini justru malah besar kemungkinan timbul sifat riya. Lagi ngaji, karena ada si dia, pengen dilihat si dia. Ngaji karena takut dihukum, supaya kelihatan amir-amiroh, nanti gak ngaji dihukum. Kemudian maka besar kemungkinan kalau amalan-amalan seperti ini bakal timbul namanya sifat riya. Makanya harus dijaga ketika ngaji itu. Niat itu harus benar-benar dijaga. Niat karena Allah, dari mulai pertama ngaji
di pertengahan ngaji sampai akhir pengajian itu harus niat dijaga, karena ada besar kemungkinan niatnya berubah. Tapi untuk sholat malam, sholat di pertengahan malam, mau ria gimana? Siapa yang lihat? Sholat antum jam 2, kemudian antum jam 2 karena ria, karena pengen dilihat orang. Dilihat siapa? Orang-orang pada tidur. Mau dilihat siapa? Maka sholat malam itu besar kemungkinan bisa bebas dari sifat ria. Maka di mimpi beliau ini yang bermanfaat 2 rakaat sholat malam, karena besar kemungkinan bebas dari sifat ria. Maka pentingnya kita menjaga sholat malam, pertengahan malam, tahajud. Andaikan nih bro, andaikan ngaji kita nggak niat karena Allah, sholat 5 waktu nggak niat karena Allah misalkan, sehingga besar kemungkinan tidak diterima oleh Allah. Minimal ada yang dipegang, yaitu sholat malam, yang besar kemungkinan terbebas dari sifat ria. Maka insya Allah jaga sholat malam, insya Allah. Ya misalkan bangun jam 12:30, bangunlah sebentar, wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, tidur lagi sudah. Wudhu, sholat 2 rakaat, doa, tidur lagi udah. Minimal mah gitu. Jangan bangun jam 1, udah gitu ke WC, tidur lagi. Jangan dulu tidur dong, sholat dulu minimal 2 rakaat, nanti disambung lagi jam 3:30. Karena pada waktu itu orang-orang lagi pada tidur, kita bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berduaan dengan Allah. Berdoa pasti khusyuk. Nah seperti itu. Nasihat dari Imam Ghazali yang kedua, mata tanfa'un nasihatu. Kapan nasihat bisa bermanfaat? Jawabannya yaitu ketika kita berusaha tidak mengikuti hawa nafsu. Itu jawabannya. Kapan nasihat bisa bermanfaat? Yaitu ketika kita berusaha terus tidak mengikuti hawa nafsu. Karena selagi kita masih terus mengikuti hawa nafsu, maka nasihat-nasihat itu tidak akan bermanfaat. Paham insyaallah? Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana faraddahu ilayna 'inda ihtiyajina ilayh. Maulaya salli wa sallim Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سعدونا في الدنيا